Berikutnya ada beberapa rangkaian listrik. Yang pertama ada rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Kita bahas dulu rangkaian seri. Rangkaian seri ini dia disusun secara berderet ya. Ini dalam rangkaian ada R1, R2, dan R3. Kemudian rangkaian paralel dia disusun dengan secara sejajar R1, R2, dan R3. Kemudian ini adalah campuran dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ada beberapa aturan pada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Yang pertama itu untuk hambatan pengganti dari rangkaian seri itu dijumlahkan semuanya R1 tambah R2 tambah R3. Kemudian untuk mencari tegangan pada rangkaian seri, dia adalah besar tegangan totalnya itu sama dengan jumlah tegangan di R1 tambah R2 dan tegangan di R3. Sedangkan arus yang mengalirnya sama di setiap titiknya, yaitu kuat arus total sama dengan kuat arus di R1 sama dengan kuat arus di R2 dan kuat arus di R3. Sedangkan untuk hambatan paralel, hambatan penggantinya itu 1 per Rp sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Dan untuk tegangannya, itu tegangan totalnya itu sama di setiap titik. Jadi tegangan total sama dengan tegangan di R1 sama dengan tegangan di R2 dan di tegangan di R3. Sedangkan untuk arus yang mengalir, yaitu I totalnya itu adalah sama dengan dijumlahkan kuat arus di R1 ditambah kuat arus di R2 dan kuat arus di R3. Kelebihan rangkaian paralel. Yang pertama, seluruh lampu yang dirangkai paralel akan menyala sama terang. Berarti lampu jika disusun paralel, dia cahayanya itu sama terang. Yang kedua, jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain tidak akan berpengaruh. Kebalikan dari rangkaian seri. Rangkaian seri kalau satu lampunya padam, maka lampu yang lainnya juga akan padam. Yang kedua, kelemahan dari rangkaian paralel. 1. Kabel yang dibutuhkan lebih banyak karena akan disusun secara paralel itu secara sejajar. Jadi biaya yang diperlukan itu lebih besar daripada rangkaian seri. Yang kedua, besarnya arus yang mengalir dari setiap beban itu tidak sama, tergantung besarnya hambatan pada beban. Karena tadi kuat arus itu, untuk kuat arus total itu sama dengan masing-masing kuat arus di setiap hambatan. Hukum Ohm itu berbunyi besar arus listrik atau I yang mengalir melalui sebuah pengantar atau konduktor akan berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangannya, kemudian berbanding terbalik dengan hambatannya. Jika dirumuskan, I sama dengan V per R. Ini ada contoh soal. Ada beberapa hambatan yang disusun secara paralel. Diketahui R1-nya 4 ohm, R2-nya 12 ohm, dan R3 6 ohm. Jika tegangan sumbernya 12 volt, tentukan besarnya arus yang mengalir. Kita cari dulu hambatan penggantinya. 1 per R total sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Dimasukkan, akan dapat nanti hasilnya 6 per 12. Jadi R totalnya sama dengan 12 per 6, dibalikkan dapatnya 2 ohm. Selanjutnya tentukan besarnya I2 berdasarkan hukum Ohm. Berarti I2 itu sini I2 itu sama dengan, karena tegangannya itu sama di setiap titik, V total per R2. V totalnya tadi 12 dibagi dengan R2 nya 12, berarti dapat kuat arus di hambatan kedua sebesar 1 ohm. Baik, itulah materi kita. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.